Halo, apa kabar kembali dalam mata pelajaran sosiologi? Kali ini kita akan memasuki bab 5, yaitu materi tentang penelitian sosial. Lantas apa yang dimaksud penelitian sosial dan apa tujuan serta fungsi dari penelitian sosial? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Menurut kamu, apa itu penelitian? Untuk apa penelitian dilakukan? Bagaimana cara kita melakukan penelitian? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita jawab dalam presentasi kali ini. Oke, kita mulai. Definisi penelitian sosial. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha menemukan, mengisi kekosongan, mengembangkan, atau memperluas, menggali lebih dalam, serta menguji kebenaran terhadap apa yang sudah ada. Sedangkan Marzuki mengatakan bahwa penelitian adalah usaha mengumpulkan, mencari, menganalisis fakta mengenai suatu masalah. Nah, dari dua definisi tadi, kita melihat ada elemen penting penelitian. Yang pertama, penelitian itu adalah usaha menarik kesimpulan yang bisa dipercaya kebenarannya secara ilmiah. Karena apa? Karena penelitian itu dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah. Yang kedua, penelitian adalah aktivitas ilmiah untuk menguji hipotesis terhadap suatu masalah empiris melalui proses pengumpulan dan pengolahan data. Nah, kalau penelitian sosial, secara etimologis, penelitian itu merupakan gabungan dari kata penelitian, dari kata dasar teliti, artinya penyelidikan yang dilakukan secara seksama, dan sosial, artinya masyarakat. Dengan demikian, penelitian sosial adalah penyelidikan yang dirancang dan dilakukan untuk memahami masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah realita sosial, gejala sosial, serta ada tidaknya hubungan antara gejala-gejala sosial itu dengan menggunakan metode ilmiah, dengan menggunakan metode keilmuan. Atau secara singkat, penelitian sosial adalah suatu upaya sistematis dan ilmiah dalam memahami masalah-masalah sosial. Jadi jelas ya, bahwa yang namanya penelitian sosial itu adalah upaya sistematis dan ilmiah untuk memahami masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, untuk apa penelitian itu dilakukan? Tentu saja penelitian itu dilakukan karena ada kegunaannya. Nah, dalam penelitian dibedakan ada yang namanya kegunaan praktis dan kegunaan ilmiah. Pertama, penelitian itu dilakukan seperti tadi dalam definisi untuk menjawab suatu masalah, jelas bahwa penelitian itu memiliki kegunaan praktis, yaitu untuk menjawab suatu masalah serta menawarkan solusi atas masalah sosial tersebut, atau mencari akar penyebab kenapa masalah itu terjadi. Yang kedua, kegunaan ilmiah. Artinya penelitian itu berguna untuk membina, mengembangkan, memperkuat ilmu pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan itu harus melakukan penelitian. Karena ketika penelitian itu tidak dilakukan, maka ilmu itu tidak akan berkembang. Dia akan tetap akan stagnan. Sementara masyarakat terus berubah, terus berkembang. Dan kalau suatu cabang ilmu pengetahuan tidak memperbaharui dirinya terus-menerus, ya ilmu pengetahuan tersebut bisa mati. Oleh karena itu, penelitian itu sangat penting. Itu suatu yang esensial dalam semua ilmu pengetahuan, termasuk dalam sosiologi sendiri. Nah, syarat-syarat penelitian.
penelitian dalam arti sebagai suatu kegiatan ilmiah ya. Yang pertama, penelitian itu syaratnya harus dilakukan secara sistematis. Sistematis apa artinya? Bahwa penelitian itu harus dilakukan secara tertata, menurut pola tertentu, dan dilakukan secara berurutan. Mulai dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, syarat penelitian juga harus terencana. Artinya penelitian itu harus disiapkan secara sengaja, disiapkan secara detail, disertai dengan langkah-langkah alternatifnya. Ini untuk menjaga kalau misalnya ketika melakukan penelitian ternyata langkah yang sudah disiapkan, strategi yang sudah disiapkan tidak bisa dipakai. Tentu saja supaya penelitian tetap berjalan menggunakan langkah pilihan yang lain. Yang ketiga, penelitian itu harus mengikuti prosedur ilmiah. Artinya dari awal sampai akhir harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keilmuan. Nah, prinsip keilmuan seperti apa? Itu nanti akan dilihat lebih lanjut. Nah, untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, itu perlu seorang peneliti memiliki beberapa sikap. Yang paling penting tuh ada 3 sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama, peneliti itu harus bersikap objektif. Artinya peneliti harus bisa memisahkan antara perasaan pribadi dengan fakta yang ada. Tidak boleh mencampur adukan antara perasaan dengan fakta. Yang kedua, seorang peneliti harus kompeten. Kompeten artinya dia tuh harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan objek yang diteliti. Kalau saya punya latar belakang sosial, ilmu sosial, saya hanya kompeten untuk meneliti masalah-masalah sosial. Saya tidak bisa meneliti bidang fisika misalnya, atau kedokteran. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena saya tidak punya kompetensi di situ. Yang berikut, seorang peneliti itu harus faktual, artinya bekerja berdasarkan fakta dan data. Bukan bekerja berdasarkan opini atau perkiraan atau spekulasi. Jadi dia harus bekerja sesuai dengan fakta dan data yang ada. Nah, penelitian yang baik juga ditentukan oleh cara berpikir peneliti. Nah, ada 5 cara berpikir yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama, skeptis. Skeptis itu artinya seorang peneliti harus tidak boleh percaya begitu saja. Harus mempertanyakan bukti. Harus mempertanyakan fakta, ada tidaknya fakta-fakta pendukung. Yang kedua, analitis. Artinya seorang peneliti harus teliti memeriksa setiap pernyataan atau persoalan. Tidak mudah menerima begitu saja, tapi harus memeriksa secara lebih detail setiap pernyataan atau persoalan. Sikap yang ketiga, cara berpikir yang ketiga adalah kritis. Artinya seorang peneliti harus mendasarkan pemikirannya pada logika. Berikut, seorang peneliti harus berpikir jujur. Tidak boleh memasukkan keinginan sendiri ke dalam data. Terus, seorang peneliti juga harus berpikir terbuka. Bersedia memberikan bukti bila ditanya. Bila ada orang yang menyaksikan hasil penelitian, minta mana buktinya, peneliti harus memberikan itu. Yang kedua, seorang peneliti juga harus bisa siap menerima masukan, siap menerima evaluasi, siap menerima perbaikan. Iya, penelitian itu adalah suatu kegiatan yang panjang dan melelahkan. Secara sederhana, penelitian itu memiliki 3 tahapan utama. 3 tahapan utama. Yang pertama adalah menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu perlu disusun pertama karena ini merupakan
petunjuk atau rambu-rambu bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan, termasuk metode-metode yang dipakai. Itu rancangan penelitian. Kalau rancangan penelitian sudah siap, baru masuk ke dalam tahap pelaksanaan penelitian. Dan tahap pelaksanaan penelitian ini ada dua kegiatan utama. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan beberapa strategi atau dengan beberapa cara. Yang kedua, setelah data dikumpulkan, tentu saja tuh data tuh diolah dan dianalisis. Jadi pengumpulan data, lalu dari pengumpulan data tuh, kalau data sudah dikumpulkan, data tuh dianalisis, diolah. Nah, kalau sudah dianalisis dan diolah, lalu data itu dikomunikasikan kepada khalayak lewat penulisan hasil laporan penelitian. Dan penulisan hasil laporan penelitian ini sebetulnya suatu kegiatan yang tidak terlalu memakan waktu yang panjang, karena sebagian besar hasil penelitian itu diambil secara langsung dari rancangan penelitian. Yang ditambahkan itu hanya bagaimana hasil penelitian. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang penelitian sosial, dan kami harap kalian memahami apa yang telah kalian pelajari kali ini. Sampai jumpa di pertemuan modul selanjutnya.